ya. Jadi tiga ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan yang dikerjakan oleh Maududi Abdullah dan si Khalid Basalamah ini. Saya minta kepada teman-teman Wahabi untuk mendatangkan dalil yang berupa contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ketiganya ini adalah bid'ah. Jadi Anda harus adil. Tahlilan ditanya contohnya, maulidan ditanya contohnya. Sekarang saya balik tanya, itu tiga dulu. Tiga yang dilakukan oleh ulama-ulama dan ustadz-ustadz Anda ini, tiga ini, tolong sampaikan kepada ustadz-ustadznya ini contoh dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, juga sahabat-sahabat dari kalangan Salafi yang kami hormati, saya ingin meminta terhadap teman-teman Salafi ini, saya minta baik-baik terhadap jenengan yang kebetulan mendengarkan atau menonton video ini. Saya ingin meminta jawaban terhadap teman-teman Salafi ini. Kalau dalil ini, sunnah ini yang dimaksud Anda itu selalu diarahkan terhadap contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Anda ini sering bertanya maulid, kapan Nabi bermaulid, kapan sahabat bermaulid, adakah contoh dari Nabi, adakah contoh dari sahabat. Kemudian tahlilan, adakah contoh dari Nabi, pernahkah Nabi mengerjakan, pernahkah sahabat mengerjakan. Kalau itu yang sampean jadikan dasar, saya juga ingin bertanya kepada teman-teman Salafi Wahabi ini ya. Yang pertama, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu sebagaimana dinukil oleh muridnya yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang bernama Madarijus Salikin, juz 1 halaman 482. Ibnu Qayyim ini menulis, wa min tajribatis salikin allati jarrabuha fa alfauha sahihatan, termasuk yang sudah dicoba oleh orang-orang salikin. Salikin ini istilah dalam ilmu tasawuf. Jadi tidak benar kalau Ibnu Qayyim itu anti tasawuf. Allati jarrabuha fa alfauha sahihatan, setelah dicoba ternyata benar. Annaman atmana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta auratahu dzalika hayatal qalbi wal aqli, maka kedawaman kita itu, rutinitas kita yang setiap hari membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta akan memberikan dampak positif pada hati kita dan akal kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Qayyim. Dan beliau Ibnu Qayyim menceritakan bahwa gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah ini begitu sangat menjaga, sangat memperhatikan terhadap dua kalimat ini, ya hayyu ya qayyum. Sehingga Ibnu Taimiyah suatu hari ini berkata pada Ibnu Qayyim, wa sami'tuhu yaqul, saya mendengar, kata Ibnu Qayyim, saya mendengar beliau itu berkata, man wadhafa ala arba'ina marratan kulla yaumin baina sunnatil fajri wa sholatil fajri ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith hasolat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu. Saya mendengar Ibnu Taimiyah, guru saya, berkata, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang membaca rutin ya hayyu ya qayyum setiap hari 40 kali, yaitu dibaca di antara sunat fajar sampai sholat fajar, yakni sholat subuh, sholat sunat qobliyatas subuh sampai iqamah sholat subuh, kata Ibnu Taimiyah, maka hasolat lahu hayatul qalbi, maka hatinya ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yamut qalbuhu, dan tidak akan pernah mati. Yang akan saya tanyakan, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ketika menganjurkan kita membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, kemudian diberi batas waktu
dari qobliyatul fajri sampai sholat fajar, yakni sholat subuh dilaksanakan, ini dibaca sebanyak 40 kali setiap hari, maka hatinya ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya tanyakan, kira-kira ini ada dalilnya dari Rasulullah apa enggak? Saya minta bukti kepada teman-teman Wahabi, minta bukti contoh dari Rasulullah, bahwa Rasulullah itu mengerjakan seperti hal yang diutarakan, yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah ini. Jadi pernahkah Rasulullah memberikan contoh? Beliau itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, dibaca sebanyak 40 kali setiap hari antara sholat qobliyatul fajri sampai sholat fajarnya. Contoh dari Rasulullah yang saya tanya. Mohon untuk teman-teman Wahabi agar dijawab. Yang kedua, saya minta dalilnya, yakni contoh dari Rasulullah terhadap fatwanya Ibnu Baz. Ibnu Baz ini pernah berfatwa bahwa orang yang datang melayat terhadap keluarga mayit boleh makan di sana, asalkan dia datang ke keluarga mayit tapi bukan dengan tangan kosong, tapi dia datang dengan membawa sesuatu, baik berupa uang, telur, gula, kopi, kambing, dan lain-lain. Nah, ini yang saya tanyakan terhadap teman-teman Salafi ini, adakah contoh dari Nabi? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Syekh Khalid Basalamah dan Syekh Maududi Abdullah, dua ustadz Wahabi ini? Dalam kajiannya, dua ustadz Salafi Wahabi ini mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika dia mau membuat landasan hukum berhujjah dengan dalil Al-Quran. Mereka berdua ini berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ingin tanya contoh dari Rasulullah. Pernahkah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika Rasul ini mau berhujjah dengan sebuah ayat Al-Quran? Ini yang saya tanyakan. Padahal ulama ahli hadis Wahabi sendiri, yaitu Syekh Albani, mengatakan bahwa membaca ta'awud ketika iradatul ihtijaj, ketika mau berhujjah dengan ayat itu, maka tidak disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini adalah bid'ah. Jadi tiga ini ya dulu ya. Jadi tiga ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan yang dikerjakan oleh Maududi Abdullah dan si Khalid Basalamah ini. Saya minta kepada teman-teman Wahabi untuk mendatangkan dalil yang berupa contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ketiganya ini adalah bid'ah. Jadi Anda harus adil. Tahlilan ditanya contohnya, maulidan ditanya contohnya, dan semua amaliyah yang dilakukan oleh aswajah Anda ini yang dikatakan dalil adalah contohnya. Pernahkah Rasulullah mengerjakan? Pernahkah sahabat mengerjakan? Sekarang saya balik tanya, itu tiga dulu. Tiga yang dilakukan oleh ulama-ulama dan ustadz-ustadz Anda ini, tiga ini tolong sampaikan kepada ustadz-ustadznya ini contoh dari Rasulullah. Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa membaca ya hayyu ya qayyum pada waktu subuh itu. Terus Ibnu Baz yang berfatwa bolehnya makan di keluarga mayit asalkan kita membawa sesuatu. Yang ketiga adalah si Khalid Basalamah dengan Ustadz Maududi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika dia hendak berhujjah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Untuk teman-teman Wahabi, silahkan selamat mencari dalilnya ya, contoh dari Nabi. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.